Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fatimah dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tidar, kelas IPA B. Di sini saya akan menunjukkan simulasi mengenai gerak benda pada bidang datar yang licin dan kasar dengan kecepatan awal. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan simulasi pada bidang licin terlebih dahulu. Nah, gerak pada bidang datar ini merupakan salah satu penerapan hukum Newton. Gerak pada bidang datar dengan lantai keadaannya licin ini dapat terjadi pada tiga kondisi, yaitu benda yang didorong atau ditarik dengan gaya mendatar, benda yang ditarik dengan gaya miring ke atas, dan benda yang didorong dengan gaya miring ke bawah. Nah, untuk membuat simulasi ini, kita membutuhkan beberapa balok. Yang pertama ada balok dengan lambang bendera warna hijau ini digunakan untuk menggerakkan benda di dalam stage ketika diklik. Nah, kemudian ada beberapa variabel. Di sini ada variabel F atau gaya. Di sini saya mengisi atau menggunakan nilai gaya ini sebesar 110. Kemudian ada massa. Di sini saya menggunakan nilai massa 2 kilo. Kemudian ada waktu. Di sini bernilai 0. Kemudian ada X0, saya menetapkan nilai X0 ini pada minus 122. Kemudian ada V0. Di sini saya menetapkan nilai kecepatan awal dengan nilai 1,5. Kemudian ada variabel A atau percepatan. Nilai A ini didapatkan dari persamaan F dibagi M. Kemudian ada variabel X. Nah, X ini didapatkan dari persamaan X0 ditambah 0,5 kali A kali T kali T. Kemudian ada variabel Y. Di sini saya menentukan nilai Y ini minus 98. Kemudian ada balok to X dan Y. Ini digunakan untuk mengembalikan posisi benda pada posisi X dan posisi Y. Kemudian ada pena. Yang pertama yaitu erase all. Ini berfungsi untuk menghapus semua titik lintasan. Selanjutnya ada set pen size to. Ini digunakan untuk mengatur ketebalan pena. Di sini saya mengatur ketebalan pena sebesar 5. Kemudian ada set pen color. Ini digunakan untuk mengatur warna pena pada lintasan. Kemudian ada repeat until. Nah, ini digunakan untuk pengulangan. Di dalam repeat until ini juga ada balok touching edge. Nah, ini digunakan untuk menghentikan benda ketika menyentuh bagian pinggir stage. Kemudian ada pen up. Nah, ini pen up digunakan untuk menarik pena pada lintasan sehingga tidak akan tergambar. Kemudian ada variabel xt. Variabel ini didapatkan dari persamaan x0 ditambah v0 dikali t ditambah 0,5 kali a kali t dan kali t. Kemudian ada balok variabel yt. Saya menentukan nilai dari yt ini minus 98. Kemudian ada go to x dan y. Ini digunakan untuk mengembalikan posisi benda, yaitu pada xt dan yt. Kemudian ada pen down. Ini digunakan untuk menekan pena pada lintasan sehingga tergambar titik lintasan yang dilalui oleh benda. Kemudian ada change T. Nah, ini digunakan untuk mengatur nilai T dari 0,1 hingga kelipatannya. Oke, setelah itu kita coba simulasi gerak datar pada bidang licin dengan kecepatan awal. Oke, selanjutnya kita beralih pada simulasi gerak pada bidang datar dengan permukaan kasar dengan kecepatan 0. Dengan kecepatan awal.
Nah, gerak pada bidang datar dengan permukaan kasar ini biasanya memiliki gaya gesek. Nah, gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja berlawanan dengan arah gerak benda dan berfungsi untuk menghambat pergerakan suatu benda. Gerak pada benda di bidang datar yang kasar ini dapat terjadi pada 3 kondisi yang berbeda. Yang pertama yaitu ketika benda didorong atau ditarik dengan gaya mendatar, kemudian benda yang ditarik dengan gaya miring ke atas, dan benda yang didorong dengan gaya miring ke bawah. Nah, untuk membuat simulasi gerak benda pada bidang kasar ini, kita membutuhkan beberapa balok juga seperti yang tadi. Yang pertama yaitu kita membutuhkan ini, balok bendera warna hijau ini digunakan untuk menggerakkan benda ketika diklik. Kemudian beberapa variabel ini berbeda dengan variabel pada gerak benda pada bidang datar dengan permukaan yang licin. Yang pertama, ada variabel X0. Nah, di sini saya menentukan nilai X0 itu yaitu minus 152. Kemudian ada Y0. Saya menentukan nilai Y0 ini dengan nilai minus 121. Kemudian ada V0. Saya menentukan nilai kecepatan awal yaitu 25. Kemudian ada variabel T. Saya menentukan variabel ini bernilai 0. Kemudian ada variabel F, dan di sini saya menentukan variabel F ini dengan nilai 90. Kemudian ada koefisien kinetis bernilai 9, kemudian dan massa benda bernilai 7, kemudian ada nilai gravitasi, percepatan gravitasi ini bernilai 10. Kemudian ada variabel Fk. Nah, di sini variabel Fk ini didapatkan dari persamaan koefisien kinetis dikali M dikali Y. Kemudian ada variabel A yang didapatkan dari persamaan F dikurangi Fk dibagi M. Kemudian ada balok go to X. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan posisi benda ke posisi semula yaitu pada X0 dan Y0. Selanjutnya, ini ada beberapa balok pena. Yang pertama ada aerosol. Ini digunakan untuk menghapus semua titik lintasan. Kemudian ada set pen size tool. Ini digunakan untuk mengatur ketebalan pena. Nah, di sini saya mengatur ketebalan pena sebesar 5. Kemudian ada set pen color. Ini digunakan untuk mengatur warna pena. Kemudian ada repeat until. Ini digunakan sebagai pengulangan. Kemudian di repeat until ini kita memasukkan balok yaitu touching edge. Nah, di sini berfungsi untuk menghentikan benda ketika benda mencapai ujung. Kemudian ada pen up. Ini digunakan untuk menarik pena sehingga tidak tergambar lintasan. Kemudian ada variabel xt. Ini didapatkan dari persamaan x0 ditambah v0 dikali t ditambah 0,5 kali a kali t kali t. Kemudian ada variabel yt. Di sini saya menetapkan nilai yt ini sebesar minus 121. Kemudian ada go to x dan y digunakan untuk mengembalikan posisi benda ke posisi semula, yaitu pada posisi xt dan posisi yt. Kemudian ada balok pena, ini yaitu pen down, ini digunakan untuk menekan pena sehingga tergambar lintasan ketika benda bergerak. Selanjutnya ada change T dari 0,1. Nah, di sini T ini diatur dengan nilai 0,1 dan kelipatannya. Selanjutnya kita akan mencoba simulasi setelah menyusun beberapa balok tersebut.